Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Saat ini saya senang sekali ada di kota Palu, kota yang diberkati Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan di kota ini yang dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa, hingga gereja Tuhan bertumbuh dan pelayanan-pelayanan bertumbuh bukan hanya di kota tapi bahkan sampai ke desa-desa, sampai ke gunung-gunung. Sejarah yang sangat panjang, saudara. Inilah sejarah perluasan kerajaan Allah. Dalam kitab Mazmur pasal 2, di sana ada satu teks yang menggambarkan tentang peperangan rohani antara kerajaan mesianik dan kerajaan dunia ini. Dan kita tahu bahwa kerajaan mesianik yang berpusat kepada Tuhan Yesus akan menang. Injil akan diberitakan kepada bangsa-bangsa. Karena itu Tuhan meminta kepada kita, mintalah bangsa-bangsa, maka akan kuberikan kepadamu. Itu adalah permintaan untuk pelayanan, untuk perluasan kerajaan Allah, yaitu kerajaan Mesias yang digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya bertemu dengan seorang pendeta yang dipakai oleh Tuhan, namanya pendeta Supendi, Pak ya. Silakan Pak Supendi boleh memperkenalkan diri tentang pelayanan Bapak dan visi dan tujuan Bapak melayani di tengah kota ini. Ya, salam, terima kasih Pak Yohanes. Ya, saya juga senang bisa ketemu dengan hambanya yang luar biasa. Puji Tuhan, saya bisa berada di kota Palu ini, meskipun awal pelayanan saya tidak tertarik dengan kota Palu. Dari organisasi gereja kami, saya ditempatkan di kota Palu, dan pertama saya tiba di kota Palu sangat menyedihkan menurut saya, karena Palu bukan satu kerinduan saya, dan sampai di kota Palu ternyata banyak hutan zaman itu. Tapi puji Tuhan, rancangan Tuhan indah bagi pelayanan itu sendiri, sehingga saya akhirnya bertahan di kota Palu sampai sekarang. Saya di kota Palu sudah kurang lebih 27 tahun, Pak. Ya. Jadi melayani Tuhan di sini. Awalnya ditugaskan dari gereja tanpa jemaat. Kami merintis dari nol sama sekali, tidak ada tujuan dan tidak ada orang yang kami kenal. Tapi puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kami bisa melayani di kota Palu, menjadi bahagian dari tubuh Kristus yang di kota Palu. Nah, selama saya di kota Palu ini, satu kerinduan yang pertama adalah yang memang memberitakan firman Tuhan, tentunya kita memenangkan banyak orang tentunya, tetapi tidak lepas dari itu bahwa karena saya diutus organisasi, tentu kami juga merekamkan organisasi. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, selama saya di Palu tentunya banyak hal yang menarik, banyak hal juga yang kurang menarik gitu ya Pak ya. Ada sesuatu yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan tentunya dalam pelayanan ini. Tapi pada intinya bahwa semuanya itu bisa dilewati hari ini. Dan yang membuat saya lebih bertahan di kota Palu selama sekian tahun ini, kami juga bertemu banyak rekan-rekan yang baik, selain ada yang juga kurang baik gitu. Nah, satu yang saya lihat di kota Palu ini adalah sangat dibutuhkan sebenarnya orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang benar-benar memiliki hati hamba dan juga benar-benar mau terjun dalam pelayanan. Kenapa? Karena Palu ini belum semuanya mengenal Tuhan. Bahkan bisa dikatakan di kota Palu sendiri belum secara mayoritas atau penduduknya belum semuanya mengenal Tuhan. Apalagi kalau kita mengenal suku asli Palu itu adalah Kaili, khususnya yang Kaili Ledo, itu sangat sedikit sekali atau bahkan hampir tidak ada yang mengenal Tuhan. Oleh karena itu membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang memang berjiwa misi di sana untuk menjangkau orang-orang tersebut penuh dengan belas kasihan. Nah, menurut saya selama saya di kota Palu ini, misi yang besar atau untuk menjangkau orang-orang itu tidak bisa dikerjakan dengan sendiri atau satu organisasi saja. Kita butuh kerjasama. Nah, ini yang bagi saya, menurut pengamatan saya selama saya ada di kota Palu, hamba Tuhan kita agak sulit untuk bersatu, terutama dalam hal misi. Masing-masing kita bergerak sendiri, masing-masing kita melakukan satu penginjilan dengan kita sendiri lah, dengan kelompok kita sendiri dan membangun dunia sendiri. Sebenarnya itu nggak apa-apa, tetapi itulah yang membuat kita lebih sulit. Alangkah baiknya jika kita bisa bersatu, melakukan bersama-sama, saling melengkapi, mungkin itu lebih baik. Dan itu sangat dibutuhkan di kota Palu menurut saya. Jadi oleh karena itu, saya sebagai hamba Tuhan di Palu,
saya sih rindu gitu ya, melibatkan diri dalam kebersamaan untuk terutama menjangkau orang di Palu. Kita belum berbicara penduduk atau suku-suku yang di luar kota Palu. Ada suku Daa, suku Lauje, suku Wana di sana ya. Kalau suku Daa sudah mayoritas dijangkau oleh BK. Nah, kita belum berbicara yang di jauh di suku-suku. Kita baru berbicara di kota Palu saja masih banyak sebenarnya yang belum menerima Tuhan. Bahkan juga orang Kristen sendiri yang notabene mungkin KTP-nya Kristen juga sebenarnya perlu dibina. Kenapa? Ada banyak perilaku-perilaku Kristenan yang sebenarnya belum Kristen secara hatinya, tindakan. Mungkin sementara seperti itu Pak, pandangan saya di Kota Palu. Jadi puji Tuhan ya, Pak akhirnya memang pertama diutus oleh organisasi, tapi akhirnya Pak kerasan di sini ya. Sudah berapa tahun tadi katakan? 27 tahun Pak. 27 tahun ya. Asam garam ya, suka duka. Dan banyak pergumulan, tapi akhirnya menang, Pak ya. Amin. Puji Tuhan bersama istri melayani, bersama anak-anak, dan sekarang jemaat sudah berkembang ya. Dan kemudian kerinduan Bapak tadi saya lihat ada dua ya. Melihat kesatuan gereja supaya bermisi bersama-sama. Amin, betul. Tantangan ya. Ya, betul, Pak. Bagi kita ke depan. Yang kedua adalah bagaimana orang-orang yang belum percaya mendapatkan kesempatan. Betul, ya. betul. Kesempatan untuk mendengar kabar baik. Ya. Minimal sekali dalam hidupnya ya. Betul, betul. Karena Injil adalah untuk semua orang. Tadi saya katakan Yesus mengasihi semua bangsa. Ya. Karena itu kita diminta oleh Mazmur 2 itu, mintalah bangsa-bangsa maka akan diberikan. Artinya bahwa kerajaan Tuhan Yesus itu adalah kerajaan untuk semua bangsa, bukan hanya satu suku. Betul. Ya, tapi semua suku bangsa. Itu kerinduan Pak ya. Jadi kita doakan bersama-sama itu akan terjadi ya. Saya melihat statistik berapa tahun yang lalu seluruh Sulawesi itu hanya 15 juta ya orang penduduk ya. Sekarang sudah 19 juta 2019 ya. Artinya bahwa pertambahan penduduk begitu pesat ya. Dan ini adalah tantangan ya supaya pertambahan penduduk yang pesat itu dibarengi dengan hati misi. Betul. Ya. Kerinduan untuk menjangkau yang belum terjangkau, kerinduan untuk menjangkau yang terhilang, yang termarginalkan. Bahkan Pak tadi menyebut banyak suku-suku ya, di sekitar sini ada banyak suku, dan itu menjadi doa kita bersama-sama ya. Ya, betul, Pak. Bersama kita bisa mengerjakannya. Pak, saya akan membagikan ini kehidupan baru dan harapan baru ya. Kami mencetak untuk pertama-tama memang untuk umat Kristen ya, umat Kristen, keluarga Kristen. Yang kedua untuk orang-orang yang beriman ya, dan rela menerima atau ingin mengetahui. Jadi tidak ada paksaan ya. Di sini disebut tidak ada paksaan, tidak untuk dijual. Nah isinya adalah sebenarnya kisah yang sederhana ya, hanya satu lembar, mungkin dibaca hanya 5 menit ya. Ini kisahnya adalah tentang pertemuan Nikodemus ya. Malam-malam ketemu dengan Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan satu ayat yang terkenal ya. Ya, dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3:3. Yesus memberikan kepada Nikodemus satu prinsip kelahiran baru ya, prinsip hidup baru ya, yang dimulai ketika seseorang ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Nikodemus betul ya ketemu dengan Tuhan Yesus dan hidupnya berubah. Dia adalah ahli agama ya, ahli Taurat ya, dan kemudian dia percaya Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita berpikir, oh itu udah ahli agama, tidak mungkin bisa percaya Tuhan Yesus. Tapi buktinya ini, seorang Nikodemus ahli agama, alim ulama ya, tetapi datang kepada Tuhan Yesus. Jadi yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan ya. Amen. Dan menerima harapan yang baru. Ini Pak ya. Jadi simak supaya Bapak bisa membagikan ya. Terima kasih kepada Pak. Orang yang lain. Baik. Nah, ini sudah dicetak jutaan ya. Memang terjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Inggris ya, ke seluruh bahasa di dunia. Jadi kita tidak tahu yang menulis siapa ya. Ada yang mengatakan ini sebenarnya yang nulis Billy Graham ya. Dan itu menjadi traktat yang dipakai itu ya di seluruh dunia. Karena ini menjadi pertanyaan bagi semua orang muda di seluruh dunia Pak ya. Orang muda itu bertanya rahasia kebahagiaan. Dan mereka berpikir ya, rahasia kebahagiaan itu adalah uang, kekayaan, jabatan ya. Dan rahasia kebahagiaan itu adalah
bagaimana menjadi konglomerat, yang menumpuk harta benda, pendidikan yang tinggi. Ternyata rahasia kebahagiaan itu tidak ditemukan di hal-hal yang saya sebutkan di atas. Ya, rahasia kebahagiaan adalah ketika dosa seseorang diampuni. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi setiap orang muda, tapi menjadi jawaban bagi setiap orang muda, bahwa kebahagiaan itu adalah ketika dosa seseorang diampuni. Ya Pak ya? Ya. Jadi titip ya Pak ya, ini bisa dibagikan ke anak-anak muda ya Pak ya. Terima kasih Nanti Pak. kami akan bagikan ke anak-anak muda ya, supaya mereka juga mendapat kesempatan ya, minimal sekali dalam hidupnya ya. Setiap orang dan semua orang berhak untuk mendengar minimal sekali dalam hidupnya bahwa ada seorang pribadi yang mengasihi mereka, namanya Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib, dan dia mati sebagai manusia dan menggantikan kita orang berdosa karena dia mati mewakili manusia berdosa. Dia adalah firman yang menjadi manusia, dia tidak berdosa. Dan dia disebut oleh Yohanes Pembaptis, dikenalkan sebagai lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini percakapan kami dengan seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, seorang penggiat pendoa, seorang yang berhati misi di kota ini. Kita berdoa supaya semangatnya akan menjadi semangat kita bersama-sama oleh Roh Kudus. Kita akan menjadi saksi di kota ini dan bahkan sampai ke luar kota ini, sampai ke bangsa-bangsa, bahkan sampai ke seluruh Indonesia jangkau dengan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.